Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala saya lamun sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Allah mengenyampingkan perselisihan pendapat para penduduk Quraisy, para penduduk Mekah tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang membangkang, ada yang mengimani. Bahkan pengimanan yang pertama adalah Imam Ali, lalu yang pertama adalah Khadijah, lalu Imam Ali. Yang semakin lama semakin memikat, semakin membuat para penduduk Mekah pada saat itu mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kiamat. Ada surat yang juga berkata sekali-sekali tidak, sekali-sekali tidak, bahkan sampai 3 kali. Allah suka dengan perkataan seperti ini, sekali-sekali tidak. Apa yang disampaikan oleh nabiku, apa yang disampaikan oleh Muhammad kelak, nanti kita akan tahu jawabannya di ayat berikutnya. Karena Allah menginginkan puncak ketaatan, puncak ketakutan manusia itu hanya kepada dirinya. Dan bagi mereka yang memang berhati baik, bagi mereka yang berakal sempurna, bagi mereka yang mampu menahan hawa nafsunya, memang apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak mengganggu. Bahkan pun kalau dia masih tetap mengimani agamanya, bahkan berjuang di jalan penyembahan berhala, namun tidak memusuhi Rasulullah, namun tidak menginginkan kepala Rasulullah berpisah dari tubuhnya, itu pun Allah akan tidak menjadikan dia sebagai hal yang membangkang, hal yang durhaka. Ya sudah wajar, karena mungkin pengalaman hidupnya, karena mungkin dia lihat dari sisi baiknya penyembahan berhala itu. Namun ketika mereka memutuskan untuk memusuhi Rasulullah, memutuskan untuk mengolok-olok Rasulullah, menuduh beliau gila dan lain sebagainya, makanya Allah mengatakan urusanmu hanya menyampaikan peringatan, hanya menyampaikan kabar gembira, selebihnya biar aku yang mengurus. Adapun selisih-selisih pendapat tentang hari kiamat yang terjadi, Allah memastikan sekali-sekali tidak. Kejujuran beliau Rasulullah SAW adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia umumnya, dan akan sangat tercemar, akan sangat tercoreng ketika beliau mengatakan akan terjadinya hari kiamat. Sementara kelakuan Muhammad mungkin berbohong, berdusta, ingkar, berkhianat. Oh tidak. Makanya sebagian dari umat Islam sendiri yang lebih sering kita kenal sebagai umat Syiah mengimani bahwa Rasulullah itu suci dari sejak, bahkan dari spermanya pun ketika bertemu dengan ovarium, dengan sel ovum, itu mungkin bagi pihak Syiah itu adalah hal yang suci sampai beliau mati, sampai beliau meninggal dunia. Tidak ada seperti layaknya di surga, tidak ada kata-kata yang sia-sia keluar dari mulutnya, tidak ada tingkah laku yang mubazir,
dari setiap pergerakan tubuhnya. Kesadaran beliau dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tidak diragukan lagi. Dan keyakinan umat Sunni yang mengatakan Rasulullah adalah manusia biasa yang suka dan mungkin juga lalai dalam kehidupannya, suka bermuka masa mungkin, karena yang namanya manusia mungkin lelah, capek. Itu juga tidak menutupi kemuliaan beliau, tidak menutupi apa yang seharusnya keluar kata-kata Al-Quran suci dari mulutnya. Satu yang pasti bahwa Allah memastikan Al-Quran itu adalah ucapannya untuk dia memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya yang bernama manusia dan kaum jin. Jadi surat An-Naba selain ditujukan kepada kaum kafir Quraisy juga lebih ditujukan lagi kepada seluruh umat manusia tentang berita yang besar ini, tentang hari kiamat ini. Dan bukan untuk menakut-nakuti jika tidak beragama Islam, lalu kemudian darahnya halal, hartanya halal, harga dirinya halal untuk dihinakan, untuk dicemoohkan, bukan model seperti itu. Barang mainannya Islam tidak seperti itu. Bahkan ketika beliau diludahi, dilempari tai, dan suatu ketika orang itu tidak meludahinya lagi, tidak melempari tainya lagi, tidak mengeluarkan kata-kata kotornya lagi kepadanya, dia bertanya-tanya, kenapa si Fulan tidak melakukan hal yang biasanya dia lakukan? Oh, si Fulan lagi sakit. Ya, sambangi rumahnya, engkau sakit, semoga kau cepat sembuh atas bantuan Allah. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Suatu hal yang wajar jika kita disakiti, dijalimi, ditindas, lalu kemudian orang itu sakit, pasti kita akan berkata, mampus kau sekarang, dulu kau menjalimiku, menyakiti. Pasti itu. Sangat berbeda akal beliau, hati beliau dengan hawa nafsu beliau, juga dengan kita manusia biasa yang diselimuti dengan api dendam, api amarah, api kemurkaan. Yang konyolnya lagi, terkadang kelakuan kita itu seperti kelakuan, maaf saja nih, umat Zionis. Dia yang membunuh, dia yang membantai, dia yang merampas, dia yang memperkosa, dia yang menindas, tapi dia yang berteriak disakiti, dia yang berteriak ditindas, dia yang berteriak dijalimi. Terkadang umat Islam juga seperti itu, tersebar mazhab yang tidak sesuai dengan apa yang dia ingini, apa yang dia mau, apa yang dia yakini. Lalu dia menindas mazhab orang itu, dan dia berteriak, dia disakiti, dia dijalimi, dia ditindas. Kalau di dalam kamus peribahasa Indonesia itu artinya maling teriak maling. Jangan sampai kita berperilaku hal yang semacam itu. Sekali lagi, seperti yang Allah katakan di uraian ayat-ayat yang telah kita bahas, hidup itu ketika engkau melihat hari kiamat seolah-olah kau hidup di pagi hari. Engkau bekerja di siang hari dan sorenya engkau dipanggil Allah, saking cepatnya. Hanya bisikan laknatullah, bisikan iblis jahanam yang mengatakan bahwa hidup itu akan abadi. Hidup itu bahkan terkadang dibalikan, hidup itu singkat, kau harus nikmati dengan berbagai caramu, dengan berbagai kemaksiatanmu, dengan berbagai macam kejaliman, penindasan.
genosidamu. Alhamdulillahirabbil alamin.